persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saya berharap pujian penyembahan ini bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, tapi pujian penyembahan yang kita naikkan ini persembahan kita untuk Tuhan. Kalau kita mempersembahkan harta milik kita nggak cukup, ya. Bahkan sepertinya Tuhan juga tidak memerlukan persembahan-persembahan kita. Karena apa yang kita miliki pun itu datang dari Tuhan. Tapi Tuhan terima persembahan kita berbentuk puji-pujian. Amin Bapak Ibu. Puji-pujian. Dan Alkitab jelas kok mengatakan Allah bertakhta di atas puji-pujian. Jadi salah satu kenapa gereja karismatik itu berkembang melesat begitu luar biasa, salah satunya adalah pujian penyembahan. Jadi mungkin kita perlu tingkatkan terus untuk pujian penyembahan di gereja kita, dan juga mungkin secara pribadi kita membiasakan diri untuk kita belajar menyembah Tuhan. Karena itu sarana Bapak Ibu kita menyenangkan Tuhan lewat pujian penyembahan kita, dan Dia hadir. Dan kalau Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, ya semuanya akan beres. Yang setuju katakan amin. Kalau Dia hadir beres. Kalau Dia hadir di tengah-tengah kita, selesai. Ya, beban yang begitu berat dalam hidup kita itu Dia sanggup menyelesaikan kalau Dia hadir. Ya. Tetapi kalau Dia tidak hadir di tengah-tengah kita, capek, ya, lelah, berbeban berat, ya. Persoalan silih berganti tidak kunjung selesai. Tetapi kalau Dia hadir, semuanya selesai. Amin. Sebab kalau Dia hadir, Dia tidak mungkin datang tanpa berbuat apa-apa. Dia pasti datang melakukan sesuatu yang baik buat kita. Yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah sama-sama lihat temanya sudah dimunculkan di sana. Kita masih seputar bagaimana kita berdampak. Memang itulah panggilan gereja. Jadi saya berharap Bapak Ibu jangan bosan. Mungkin sedikit saya bicara tentang mujizat, tentang kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, cara-cara bagaimana kita mengalami Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu kita melatih diri. Sebab dengan kita melatih diri, bagaimana hidup kita bisa berdampak buat orang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan pasti berbuat sesuatu dalam hidup kita tanpa kita minta. Kalau hidup kita berdampak buat orang lain, kalau hidup kita menjadi berkat buat orang lain, Tuhan pasti memberkati kita kok. Yang setuju katakan amin. Jadi perjuangan kita dalam kekristenan adalah bagaimana kita menyenangkan Tuhan, ya. Bagaimana caranya hati Tuhan itu disenangkan lewat hidup kita, ya. Supaya ada imbal baliknya. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, saudaraku, melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan, sudahlah Bapak Ibu, gak usah pusing, ya, gak usah stres dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dengan sendirinya Tuhan akan melakukan di luar dugaan kita. Amin Bapak Ibu. Di luar apa yang kita pikirkan. Sebab firman Tuhan kan juga mengatakan apa yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kita, tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Dan itu yang kami rasakan sampai hari ini Bapak Ibu. Kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan, itu kami rasakan. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita baca di dalam 1 Timotius
hari ini nanti kita pengurus ada sebentar rapat awal tahun ya Bapak Ibu, supaya pengurus nanti jangan dulu meninggalkan tempat ini. Diharap bisa tinggal sejenak untuk kita bersama-sama ada rapat awal tahun. Kita akan sama-sama membacakan 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Latihlah, dikatakan latihan badani terbatas gunanya, ya, terbatas gunanya tadi dikatakan. Tetapi ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini, untuk sekarang ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi untuk kita dapat melakukan kebaikan, supaya kebaikan yang kita lakukan itu berdampak dirasakan oleh orang lain, dan orang lain memuliakan Tuhan karena perbuatan baik yang kita lakukan, kita perlu melatih. Kita kan sudah terbiasa kadang-kala terbiasa marah, tidak terlatih sabar. Nah, itu sabar pun perlu latihan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita biasa kurang melatih diri dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan, kita perlu latihan. Yang setuju katakan amin. Kebiasaan baik harus dimulai dari langkah-langkah kecil. Ya, tidak perlu yang terlalu besar. Ya, contoh kita mengucapkan terima kasih. Ya. Suami-suami dibuatin minum teh sama istrinya pagi hari. Terus tiga gunung. Ngomong matur nuwun. Terima kasih Ma, terima kasih istriku. Kan gitu kan enak Bapak ya. Sudah jarang kadang-kadang kita mengucapkan terima kasih untuk kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan pasangan kita. Ya, istri-istri juga kadang-kadang sama. Nah, kita belajar melatih mengucapkan terima kasih ketika kita ditolong menerima sesuatu, ya. Mulai belajar ya membiasakan diri dengan perkataan-perkataan yang sederhana, tetapi itu latihan-latihan yang baik ya. Latihan mengucap syukur, latihan berterima kasih, latihan minta maaf kan, saudara ya. Latihan kita bagaimana menegur orang lain dengan ramah, ya latihan. Saya kalau lihat salaman gitu tapi nggak dilihat wajahnya masih pintas, itu rasanya kayak gimana gitu ya. Tapi coba kita salaman, tapi kita tatap wajahnya, wah saling tegur, itu kan enak sekali ya. Nah itu perlu latihan. Ada orang-orang yang tidak terbiasa dengan melakukan kehidupan-kehidupan yang baik. Nah kita perlu melatih. Dari hal-hal yang kecil kita mau belajar, kita mau latihan. Yang setuju katakan amin ya. Nah sekarang bagaimana kita melatih kebiasaan baik supaya hidup kita berdampak positif bagi orang lain? Poin yang pertama, khotbah ini singkat, nanti bisa direnungkan kembali dalam komsel-komsel kita. Poin yang pertama, kebiasaan baik harus dimulai dari apa?
Dari apa Bapak Ibu? Sama-sama? Dari hati yang diapakan? Dibaharui. Jadi mustahil kita bisa punya kebiasaan baik ya dalam hidup kita, perilaku kita kalau hati kita belum dibaharui. Sebab yang dari dalam ini yang keluar. Hidup kita itu kan sebenarnya seperti komputer ya. Komputer itu bisa mengeluarkan data ya, tergantung apa yang ada di dalamnya itu yang bisa dikeluarkan. Demikian hati kita ya, apa yang ada di dalam hati kita yaitu yang keluar. Amin Bapak Ibu. Kebiasaan baik harus dimulai dari hati yang dibaharui. Hati kita harus menjadi baru. Kita harus menjadi manusia baru. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2. Coba apa ya? Roma 12 ayat 2. Yuk sama-sama baca. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Yang setuju katakan amin. Kebiasaan baik lahir dari hati yang dipimpin oleh firman Tuhan. Jadi ada perbuatan baik kalau itu lahir dari firman, dari hati yang sudah dibaharui, maka perbuatan baik itu akan membuat nama Tuhan yang dipermuliakan. Perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita dipuji orang, tapi kalau perbuatan baik berdasarkan hati yang sudah dibaharui, karena ada firman Tuhan dalam hati kita, maka ketika kita berbuat baik, nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kan ada orang-orang yang berbuat baik tapi supaya dipuji. Ada orang yang memberi gitu ya, supaya namanya ada tertera di situ ya, namanya si A memberi ini dan sebagainya. Itu berbuat baik bukan karena keluar dari dalam karena hati yang sudah dibaharui, tapi berbuat baik karena keinginan daging, karena supaya ingin dipuji. Ya, di luar sana kan banyak, ya di dalam sini tidak ada. Amin Bapak Ibu. Kita berbuat baik karena kita rindu nama Tuhan kita dimuliakan. Yang setuju katakan amin ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada contoh kebiasaan baik yang dilakukan oleh tokoh dalam Alkitab yang bernama Daniel ya. 3 kali ya, doa sehari 3 kali. Itu kebiasaan baik yang dilakukan oleh Daniel. Kebiasaan baik yang membuat Daniel teguh dalam iman meskipun di tengah-tengah ancaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daniel itu hidup di tengah-tengah bangsa kafir kan gitu. Walaupun kalau di Indonesia justru kita yang dikafir-kafirkan ya. Daniel hidup di tengah-tengah bangsa kafir, bangsa yang tidak kenal Tuhan. Hidup di tengah-tengah ancaman. Hampir setiap hari orang mencari kelemahan-kelemahannya. Bagaimana caranya supaya Daniel ini disingkirkan? Karena Daniel ini kan disayang sama raja. Kenapa disayang? Karena perilakunya yang baik, karena karakternya yang baik, karena kehidupannya yang baik, itu yang membuat raja begitu sayang sama Daniel. Bukan Daniel sayang. Kalau Daniel ini masih proses belajar. Amin Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya itu nggak senang.
kedudukannya makin naik terus gitu ya. Jabatannya makin naik, raja makin sayang. Nah, orang-orang di sekitarnya itu berusaha bagaimana caranya ya bisa menjatuhkan si Daniel ini ya. Tapi rupanya tidak ada satu celah pun yang ditemukan kelemahan yang bisa untuk menjatuhkan Daniel. Dicari keburukannya, hampir tidak ada. Kemudian justru kebiasaan baik yang dilakukan oleh Daniel itu dibuat oleh musuh-musuhnya itu menjadi celah untuk menjatuhkan Daniel. Daniel disuruh menyembah dewa ya, supaya mengadukan permasalahan-permasalahannya kepada dewa sesembahan bangsa kafir pada waktu itu. Daniel tidak mau, sebab Daniel sudah punya kebiasaan baik. Berapa kali sehari? 3 kali berdoa datang kepada Tuhan. Dan itu justru menjadi celah. Gara-gara Daniel tetap tidak mau mengadukan persoalannya kepada dewa bangsa itu, Daniel tetap 3 kali sehari membiasakan diri berbuat baik ya, melakukan kebaikan melalui doa, membiasakan diri, melatih diri berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Itu membuat pada akhirnya justru Daniel dimasukkan kemana Bapak Ibu? Ke Goa Singa. Dan Alkitab jelas mencatat singa lapar itu berubah menjadi kenyang yang melihat Daniel. Biasanya kalau ada orang yang bersalah dimasukkan ke Goa Singa langsung disantap habis. Tapi begitu Daniel dimasukkan ke Goa Singa, semua mulut singa terkatup. Tiba-tiba singa-singa itu jadi kenyang, jadi loyo tidur sama-sama Daniel gitu ya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu yang dikasih itu? Pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang membiasakan diri melakukan kebaikan-kebaikan. Amin Bapak Ibu. Percayalah perbuatan baik kita itu dicatat oleh malaikat Tuhan ya. Dicatat. Perbuatan baik yang kita lakukan itu berharga di mata Tuhan. Diperhitungkan Tuhan. Manusia mungkin tidak memperhitungkan perbuatan baik kita. Mereka begitu mudah sekali melupakan kebaikan-kebaikan kita. Tapi mereka ingat seumur hidup mereka dengan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, mereka ingat. Ya, ingat dan bahkan menyebarluaskan gitu ya. Tapi kalau perbuatan baik kita itu ditutup rapat-rapat, manusia seolah-olah tidak memperhitungkan perbuatan baik kita. Tapi ada malaikat Tuhan yang punya tugas khusus mencatat semua perbuatan baik kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan melihat dan Tuhan membela orang-orang yang membiasakan diri hidup melakukan kebaikan-kebaikan. Yang setuju katakan amin. Nah ini amin Bapak Ibu. Ini latihan yang dilakukan oleh Daniel. Dia membiasakan diri, melatih dirinya berdoa sehari 3 kali. Kalau Daud 7 kali dalam sehari. Kalau Daniel 3 kali. Kalau saudara dan saya, ayo kita melatih diri. Ya, berapa menit dalam sehari? Ya, kita melatih, membiasakan diri kita mendekatkan diri kepada Tuhan, membiasakan diri kita mengutamakan Tuhan, membiasakan diri kita bergantung kepada Tuhan. Jangan bangun tidur langsung pergi kerja, mulailah dulu datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mulai datang kepada Tuhan.
sebagai sumbernya. Ya. Latih. Kemudian yang kedua, bagaimana melatih kebiasaan baik supaya hidup kita berdampak positif bagi orang lain. Kalau yang pertama tadi, kebiasaan baik harus dimulai dari hati yang dibaharui, supaya perbuatan baik kita bukan sebuah kemunafikan, tetapi perbuatan baik yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Supaya perbuatan baik kita bukan supaya kita yang dipuji, tapi supaya Tuhan yang dipermuliakan. Kemudian yang kedua, kebiasaan baik membutuhkan apa? Ketekunan dan disiplin. Ada ayatnya ya, Galatia. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin Bapak Ibu. Jangan jemu-jemu berbuat. Sekalipun perbuatan baik kita ini tidak dihargai orang lain, memang kita berbuat baik bukan supaya dihargai kok. Kita berbuat baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan jemu-jemu kita berbuat baik, ya. Karena apabila sudah datang apa? Waktunya. Luar biasa. Waktu Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak menuai dari perbuatan baik yang pernah kita lakukan terhadap orang lain, tapi nanti keturunan kita bisa menikmati. Amin Bapak Ibu. Ya, orang tua saya dulu itu orangnya nggak pelit ya. Ini orang tua saya ya, sudah almarhum, sudah beristirahat tenang, nggak pelit. Suka ngampir-ngampir ke orang gitu ya. Kalau kebetulan rumahnya pinggir jalan, mampir sampai orang mau ke kebun, mau kerja gitu, nggak jadi kerja gara-gara dijak mampir, ngobrol, dijak ngopi ya. Dan baik, orangnya baik, suka memberi. Saya tahu kalau minggu itu datang ke gereja itu nggak langsung ke gereja, tapi yang dijujuk pastori saya ingat, nggak pernah lupa. Telintisan bapak saya itu yang dijujuk dapur belakang pendeta. Bahlan, bahlan apal gitu. Bukai mangan opo pendetaku. Gitu itu bapak saya itu akuan. Dibukai. Delok sing gabah apa ora gitu. Itu bapak saya. Tiba-tiba nanti nyuruh siapa, nyuruh anaknya, dipanggul dewi, gabah di rumah itu dipanggul. Satu kali pengumuman kalau mau bangun pastori gereja, rumah kami itu belum bagus ya. Kita punya kayu yang ditumpuk banyak sekali, dan itu rencana persediaan untuk membangun rumah. Di satu kali ada pengumuman kalau gereja mau buat pastor. Saudara tahu apa itu namanya? Kayu di rumah itu diangkut semua di gereja, semuanya. Anaknya cuma orang situ di rumah tenang gitu. Padahal itu rencana mau bangun rumah sampai segitunya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemurahan hati yang dilakukan oleh bapak saya. Mungkin bapak saya tidak kemudian menjadi orang yang kaya, orang yang diberkati gara-gara dia suka memberi, tapi anak cucunya diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Anak cucunya yang kuat. Puji Tuhan ya. Saya hari ini juga bisa hidup sampai hari ini itu juga karena ada orang-orang yang bermurah hati. Ada mertua saya juga pernah berbuat baik kepada seseorang. Saya sebutkan namanya karena Bapak Ibu juga gak kenal, orangnya juga sudah meninggal. Pak Thomas namanya. Bapak saya, mertua saya itu selalu mendoakan namanya Pak Thomas. Rutin didoakan sakit, banyak hal yang sudah dibuat. Satu kali anaknya Pak Thomas ini kehilangan kontak, kepingin punya kontaknya, keturunannya Bapak Pendeta Kasihin.
Dan puji Tuhan, alhamdulillah Bapak Ibu ya, dapatlah nomor saya melalui Mbak Atik waktu itu. Iki sopo Mbak Atik? Nggak tahu, pokoknya minta nomornya anak atau mantunya Pak Kasikin. Begitu saya kasih nomor itu, saudara tahu, itu baiknya luar biasa. Saya belum pernah kenal sampai hari ini. Tiap bulan kirim berkat buat saya, sudah berapa tahun. Saya belum pernah ketemu orangnya, oh nggak kenal. Nggak banyak tapi rutin, lumayan, puji Tuhan Bapak Ibu ya. Nggak kenal sampai hari ini. Tak hitung sudah hampir 3 tahun. Gara-gara perbuatan baik siapa? Mertua. Yang menikmati siapa? Anak cucunya. Jadi tetaplah berbuat baik Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Perbuatan baik, terus kita berbuat baik. Sampai kapan? Ya sampai kita sudah tidak kuat lagi. Selalu kita harus berbuat baik, harus mengeluarkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita. Sampai hidup kita sungguh-sungguh berdampak. Jangan sampai ya kita dikenal sebagai orang yang tidak melakukan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Minggu nenteng Alkitab, tapi nek Senin semasa berkumis sembuh ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus tingkatkan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Saya akan bacakan kebiasaan baik tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses niat yang teguh dan disiplin. Paulus menggambarkan hidup orang beriman itu seperti seorang atlet yang terus berlatih, ya, meningkatkan, berlatih supaya dapat memenangkan pertandingan yang pada akhirnya memperoleh medali atau hadiah. Saya nggak ada gambarnya ya, saya lupa kemarin titip sama Ella. Jadi perlu dilatih. Kebiasaan baik itu perlu dilatih. Seperti seorang atlet. Kebetulan di depan itu ada lapangan voli ya. Masyarakat di tempat ini tidak menggunakannya, digunakan oleh masyarakat yang lain. Mereka berlatih siang-siang, panas-panas, hujan-hujan mereka berlatih. Karena mereka sedang dipersiapkan. Suatu kali mereka akan diterima kemenangan. Mereka akan tampil ditonton orang. Dan kita cuma nonton saja. Ya. Perlu latihan supaya hidup kita berdampak. Amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kebiasaan baik yang kita lakukan pasti akan menghasilkan dampak yang positif. Matius 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sama-sama yuk. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Memuliakan Bapa di surga. Ya. Dalam Galatia 6 ayat 9 tadi dikatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tak terduga, tak terduga salahmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sangat sederhana bagi hari ini
mengingatkan kepada kita semua akan peran kita, tanggung jawab kita. Minggu kemarin kita sudah mendengar bahwa kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Identitas kita yang begitu luar biasa, yang Tuhan anugerahkan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Garam yang dibutuhkan semua orang, terang yang dibutuhkan semua orang. Sadarlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa kita sesungguhnya. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Status, kedudukan dan identitas kita begitu luar biasa. Hidup kita pasti akan memberikan dampak. Kalau kita tidak memberikan dampak yang baik kepada orang lain, pasti dampak yang buruk yang akan kita berikan. Biarlah setiap kita memberikan dampak, pengaruh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab kita adalah garam dan terang. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Amin. Karya Tuhan dalam niscaya-Mu, hidupku tak terbatas kasih-Mu.
kepadamu. Biar segenap hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami boleh menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kami akan pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kami semua. Dan sebelum pulang, kami pengurus gereja di tempat ini juga akan bersama-sama mengadakan pertemuan. Tuhan juga kiranya memimpin kami semua. Jemaatmu yang akan meninggalkan tempat ini biar pulang dalam damai sejahtera Allah. Kami percaya Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi mereka semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau bukan saja melihat tangan mereka yang terangkat, tetapi Engkau juga melihat kedalaman hati mereka. Engkau bahkan melihat kerinduan mereka, ya Tuhan. Olehnya Bapa, biarlah mereka pulang dari tempat ini, pulang tidak dengan tangan hampa. Mereka boleh pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang, esok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang